Wonder why. Segar. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Internet YouTube Channel. Sama gue Malvin, dan here we are, laptop impian gua yang sudah gua tunggu-tunggu setahun lebih. Akhirnya nyampe juga. Yes, kalian mungkin bisa baca judulnya juga. Dan di video kali ini kita akan unboxing dan juga gua akan coba compare laptop ini sama beberapa laptop lainnya, laptop MacBook terutama ya, di segi performance. Karena yes, chipset baru di laptop ini menarik sekali buat dibahas. Langsung aja yes, tanpa basa-basi lagi kita mulai unboxing dari MacBook Pro 14 inch yang base model. Let's go. Yes, sedikit cerita, gua itu pakai MacBook dari tahun 2009. Dan yes, awal-awal pakai, gue itu sebelumnya pakai laptop HP, which is pakai laptop Windows, dan pas awal pindah emang agak-agak butuh adaptasi. Tapi setelah adaptasi kurang lebih 1 bulan, 2 bulan, akhirnya yes, gue terbiasa. Dan fast forward 2021, gue masih pakai Mac, walaupun gue sudah mencoba berbagai laptop Windows yang keren-keren, yang layarnya dual, yang chipsetnya ya panas. Dan akhirnya kali ini dia ngeluarin yang versi Pro, versi untuk profesional, yang mana karena gue memang pakai yang M1 itu, gue pakai di MacBook Air dan juga pakai Mac Mini. Dua-duanya menurut gue masih kurang cocok buat kebutuhan gue. Dan sekarang udah ada MacBook M1 Pro 14 inci, yes, di depan gue. Jadi kita langsung aja unboxing. Dan untuk boxnya ini dia, gue beli ini dari Apple Watch Stuff, dan in fact gue beli semua MacBook gue itu dari Apple Watch Stuff di Indonesia ya. Kalian bisa langsung order ke Apple Watch Stuff karena dia itu first hand alias tangan pertama. What an unboxing experience guys. Jadi yes, kalian dikasih kotak cardboard kayak gini, dan di dalamnya, ini sih didesain dengan niat banget loh. Yang gua pesan ini sementara ya, yang gua pengen tes adalah versi 14 inch MacBook Pro versi base model. Jadi yang 16 GB dengan 512 GB SSD, dan untuk core-nya sendiri dia ini adalah si 8 core CPU dengan 14 core GPU. Kalau bahasa Inggrisnya tuh di-bin alias chipnya itu dikurangin. Versi yang di atasnya lagi, yang di atas ini tuh yang 2.499 US dollar, itu 1 TB SSD. Jadi bedanya di sana sama chargernya juga. Nanti kita lihat ke bagian dalam aja, oke? Oke, di atas ada pull tab masih ya. iPhone nggak pakai plastik, AirPods juga kemarin udah nggak pakai plastik, MacBook Pro masih pakai plastik. Wonder why? Segar. Sebelum kita masuk ke dalam, kita lihat sedikit nih ya. The notch at the top. Udah, kita lihat aslinya aja langsung, oke? Nah. Gila, excited sekali saya. Thick boy, lumayan berbobot ya ternyata ya. Pertama, kita akan mendapatkan yang mungkin kalian semua udah lihat juga, semua kertas manual yang tidak pernah dibaca, dan Apple sticker berwarna hitam yang menandakan, katanya ini yang menandakan kalau ini benar-benar Pro. Dan here you go, kita dapat charger seperti yang kalian lihat, ini kepalanya yang kepala Malaysia Singapura ya. Dan dapat chargernya Apple yang USB Type-C, dan ini dia yang baru di tahun ini adalah si MagSafe. Yes, gue udah kayak ngulangin aja ya semua yang apa diomongin semua sama YouTuber yang udah unboxing. Dan ini dia untuk MagSafe-nya. Kayaknya sih masih, enggak, ini lebih lebar daripada yang versi kedua. Jadi kayaknya confirm ini nggak bisa pakai yang MagSafe generasi kedua. Oke, so here we go guys, MacBook Pro 14 inci. Dan kita coba buka dulu aja plastiknya ya. Look at that, MacBook Pro. Gila. Feels good. Feels really good. Nih untuk bagian sides-nya kalian bisa lihat
Ada port yang balik lagi, ada HDMI di sini dan ada si SD card slot dengan USB-C yang udah kompatibel dengan Thunderbolt 4. Yap, di bagian kiri kalian bisa lihat untuk portnya ada MagSafe, ada 2 buah USB-C Thunderbolt 4 dan 3,5 mm headphone jack. Oke, di bagian bawah ini ada 2 buah lubang kiri kanan mungkin untuk air vents-nya. Jadi dia punya lubang udara yang cukup banyak ya. Kalau kalian lihat nih di bagian belakang juga ada lubang udara yang lumayan gede. Bautnya ada total 8 dan ada 4 buah rubber feet yang cukup tebel ini ya. Mungkin biar dia agak ada space buat airflow-nya sendiri. Dan terakhir di bagian atas, yes, the Apple logo yang katanya agak gedean dan emang iya sih kelihatannya agak sedikit lebih gede, tapi sayangnya tidak ada logo Apple yang hidup lagi di laptop ini. Oke, so are you guys ready? Kita buka pertama kali ya. 1, 2. Oh, Noice. Sip, there you go guys. Ini dia untuk bagian dalam dan langsung masuk ke welcome screen-nya. Hola, hello. Dan kalian bisa lihat sekarang di bagian keyboard, sekarang udah pakai full warna hitam di bagian background-nya. Keyboardnya juga kalian bisa lihat di bagian atas, sudah tidak ada touch bar lagi yang artinya semua udah function row. Fingerprint di bagian paling kanan masih kurang lebih sama dan escape-nya ini gede banget sekarang. Oke, trackpad kurang lebih juga masih yes, force touch trackpad, jadi masih bisa diklik di mana aja. Dan yes, itu sih untuk unboxingnya. Sekarang gua setup dulu aja. Ya udah, gua setup dulu guys. Nanti gua akan balik lagi dan sekali gua akan share aja comparison. Gua akan tesin compare ini sama MacBook Pro 16 inci i9 gua dan MacBook Air M1 yang kemarin kita juga coba. Oke? Oke, yes, ini dia guys MacBook Pro 14 inch yang udah gua tes kurang lebih selama 3 hari dan banyak banget nih hal surprising yang gua temuin di varian ini yang base model ya. Dimana kalian tuh mestinya bisa dibilang kayak harus pinter lah dalam memilih karena variannya kan banyak banget 8 core, 10 core dan lain-lain. Pilih sesuai kebutuhan, jadi seorang smart buyer. Oke, dan ngomongin smart buyer, yes di zaman ini sekarang kan banyak kebiasaan baru ya, semuanya mesti online dan kita juga harus ikut adaptasi dengan kebiasaan baru. Misalnya beli gadget, apapun itu ya mesti jadi smart buyer, beli sesuai kebutuhan dan juga pastinya cek dulu nih reviewnya kalau ada di channel Best Indo Tech ya. Dan terakhir harus cek apakah itu worth the money, worth it atau enggak. Sama kayak Smartfren Unlimited Max ini yang beneran juaranya unlimited bisa semua. Bisa di semua aplikasi, bisa di semua lokasi, dan juga bisa di semua hari, berlaku 24 jam penuh. Dan juga bisa buat semua orang pastinya ya. Apalagi sekarang udah ada extra unlimited malam full speed yang berlaku dari jam 1 pagi sampai jam 5 pagi. Cocok nih buat kalian yang begadang bikin malam jadi ekstra. So far gue juga happy banget pakai Smartfren Unlimited Maxi yang kecepatannya mantep, stabil, dan juga harganya sangat terjangkau di kantong karena mulai dari Rp20.000 aja guys, udah bisa dipakai kapan aja dan di mana aja. Bisa bikin internetan sepuasnya sampai pagi lagi kan. Smartfren pun juga sekarang udah mulai uji coba jaringan 5G, jadi tenang aja, kecepatannya pasti bakalan makin oke. Dan buat kalian yang udah pakai Smartfren, jangan lupa untuk ikutan loyalty program Rezeki Wow di periode ketiga karena banyak banget guys hadiahnya, mulai dari ada Smart Point, ada pulsa, ada smartphone, TV, tablet, emas, laptop, motor, hingga hadiah super grand prize yaitu emas 50 gram, tabungan ratusan juta rupiah, dan gak lupa ada mobilnya loh. Cara ikutannya juga gampang banget, kalian hanya perlu download aplikasi My Smartfren, kemudian pilih menu Rezeki Wow, dan juga temukan Oasis untuk bisa langsung menang dan dapetin hadiah langsungnya. Info lebih lanjut buat kalian yang pengen ikutan Rezeki Wow, itu bisa langsung dicek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, link paling pertama, oke? Oke, MacBook Pro 14 inch ini yang base model again guys, dan mungkin kalau gue bisa tekanin sedikit beberapa improvement yang gua rasain langsung out of the box adalah pertama di bagian layarnya yang mini LED nih guys, ini gila, ini layarnya bagus banget, ini bahkan even better dibandingkan sama layar OLED yang gua pernah coba di beberapa laptop lainnya, di laptop Windows, karena dia punya reflection coating, ini bagus banget, kontrasnya bagus, walaupun memang notch-nya ini ada di sini, tapi setelah gua pakai 3 hari sih gua ngerasa nggak mengganggu sama sekali, terutama ketika kita full screen aplikasi itu dia notch-nya langsung hilang, jadi aman banget. Oh, dari segi portnya juga
juga udah oke banget, udah lengkap. Kalian tinggal colokin. Gua jadi nggak perlu pakai dongle banget sebenarnya. Itu yang gua rasa yang pertama, karena tadi udah ada SD card slotnya, chargernya udah pakai MagSafe. Walaupun memang masih nggak ada USB yang USB-A biasa, jadi kalian tetap mesti pakai adapter ke USB Type-C. Cuma sekarang udah lebih gampang lah rasanya. Dan mungkin terakhir yang noticeable adalah di bagian keyboard dan speakernya guys. Keyboardnya masih kurang lebih sama memang, cuma memang karena udah nggak ada touch bar lagi, function row udah kepake banget. Speakernya sih yang gue kayak masih wow, ini gila, speakernya bagus banget buat ukuran laptop kecil ya. Kayak bisa dibilang Apple tuh membalikan ilmu fisika gitu guys. Di space yang kecil kayak gini dia bisa punya suara yang bagus banget, yang kencang banget, yang bassnya tampi banget. Dan yang pastinya juga di bagian performance yang membedakan si Rini Pro ini sama yang lain. Makanya sekarang gue udah compare guys sama laptop gue yang sebelumnya. Gue ada MacBook Pro 16 dan Mac M1 yang gue pakai sebelum gue pakai si MacBook Pro 14 ini, yaitu Mac Mini M1 yang udah gue custom ke 16 GB. Pertama, gue langsung testing ke bagian Geekbench buat ngeliat angkanya dulu. Nah, untuk hasil Geekbench, kalau kalian bisa lihat, kita mulai dari Mac Mini M1, dia single core 1751 dengan multicore 7634. Ini angkanya udah lebih gede dibandingkan sama MacBook Pro yang Intel i9 sebelumnya gue pakai 16 inci, itu single core 1057, multicore-nya 6247. Dan kalau kita lihat sekarang ke MacBook Pro yang 14 inci, single core-nya sebenarnya kurang lebih mirip sama Mac Mini M1 karena memang basis chipsetnya juga M1 1721, tapi multicore-nya nih guys 9875. Jadi peningkatannya sekitar 30% dibandingkan M1 ya. Ini yang gue juga udah custom, RAM-nya 16 GB. Jadi kurang lebih kalian bisa lihat perbedaan performance-nya seperti itu. Dan itu tuh ke-translate-nya kemana sih ke penggunaan sehari-hari? Jujur kalau kita cuma pakai browsing, cuma pakai ngetik-ngetik gitu-gitu, itu nggak bakal kerasa bedanya guys. Kerasa bedanya di mana? Di ketika gue pakai tes editing ke Adobe Premiere, karena gue pakai Premiere ya. Mungkin kalau kalian pakai Final Cut, bedanya nggak gitu berasa banget. Oke, testing pertama adalah ngerender video YouTube yang biasa kalian tonton ini dengan durasi kurang lebih 15 menit. Gue ngerender pakai Mac Mini M1 itu durasinya memakan 36 menit. Lama banget, itu yang paling memang lama di hasil tes ini. Sedangkan untuk MacBook Pro Intel itu ngerender dalam waktu 30 menit. Dan kalau kita ngerender ke MacBook Pro 14 inci, ini yang bikin gue kaget banget guys. Hasil render 15 menit itu cuma 20 menit aja. Wow, itu yang ampun, mantep banget. Jadi bedanya 10 menit. Kalau kata Haris itu dia bisa ambil bikin kopi, nyantai, bikin thumbnail, udah kelar gitu ya. Jadi bener-bener menghemat waktu memang. Dan selain menghemat waktu, energi yang digunakan tuh juga gila. Sedikit banget bisa dibilang. Jadi untuk yang MacBook Pro 14 inci itu cuma makan baterai sebesar 18-20%. Sedangkan di yang Intel itu memakan 60%. Jadi 3 kali lipatnya. Wow, gila banget. Dan itu juga waktu ngerender ya, di MacBook Pro 14 inci ini nggak ada kipasnya, nggak keluar sama sekali guys. Sedangkan di 16 inci kayak shoo gitu, kedengaran banget bunyi kipasnya. Nah kemudian guys, karena gue agak masih penasaran, gue coba compare, gue ada data render Premiere 5 menit di laptop Windows yang kita pernah pakai terkencang, yaitu di Zephyrus M16. Kalau gue compare, kalian bisa lihat nih semua, tetap memang untuk hasilnya si Zephyrus M16 itu lebih kencang guys, karena dia pakai Nvidia CUDA. Jadi Nvidia dia pakai RTX 3060, jadi dibandingkan sama MacBook Pro 14 inch itu masih dia lebih cepat sekitar 1 menit lebih gitu. Jadi tetap ya, kalau kalian mungkin masih prefer untuk kencang ya, si Intel dengan si Nvidia masih lebih kencang. Cuma untuk segi ukuran ya, laptop 14 inci compact ini bisa performance-nya sampai segitu sih gila banget sih menurut gua tetap. Oke, kemudian kita tes ke bagian 3D rendering dengan Blender karena ini cukup banyak di request dan kalian bisa lihat untuk hasilnya memang anehnya di MacBook Pro Intel masih paling cepat di antara ketiga MacBook ini. Tapi kalau kita compare sama laptop Windows, which is di Zephyrus M16 tadi, itu jauh lebih cepat. Jadi kalau kalian mau pakai untuk 3D rendering, gua rasa laptop Windows dengan Intel dan juga dengan Nvidia-nya masih bakalan lebih kencang dibandingkan di M1 Pro. Oke, so apa yang bisa gue simpulin? Pertama, kalau di compare mungkin sama 16 inci, gila. Untuk ukuran 14 inci bisa nyamain form factor, performance, bahkan jauh lebih baik dibandingkan yang 16 inci 2 tahun lalu. Itu bener-bener pencapaian yang luar biasa sih dari Apple. Menurut gue, untuk ukurannya ini udah the best of the best laptop performance you can find, terutama di bagian ukuran compact 14 inci ya. Sedangkan dari M1 sendiri memang peningkatannya lumayan banyak guys. Bisa dulu performance-nya meningkat. Sekarang udah bisa, kalau kalian ngomongin laptop ya,
ya input output portsnya juga udah lebih banyak, baterai juga awet, dan ya sama-sama nggak ada suara kipasnya sih masih guys. Bener-bener gue tuh jadi terbiasa hidup dengan tenang gitu, kerjanya nggak ada berisik-berisik kipas. Dan gue sendiri ya hopefully sih ini bakal ke-translate nanti, karena saat ini kan memang yang tersedia di pasaran cuma si M1 biasa dan juga si Pro, which is buat profesional. Jadi nggak ada titik tengah-tengahnya gitu guys. Dan ya itu yang gue harapin ke depannya, karena memang harganya ini lumayan banget. Untuk yang 14 inch ini 36 juta starting price-nya ya untuk yang base model. Kalau kalian pengen upgrade mesti nambah sekitar 10 juta untuk yang tipe atasnya dengan chipset lebih kencang dan juga SSD 1 TB. Tapi again, gue happy banget sih, ini bener-bener peningkatan luar biasa. Gue sangat happy karena ini compact, enteng, gue bisa bawa kemana-mana, gue bisa lebih mobile lagi, dan sekarang juga kita udah bisa lebih mobile juga. Dan yes, nanti gue akan bikin review lengkapnya, jadi tenang aja, kalian tinggal cek aja, jangan lupa di subscribe aja ke Blessing Tech YouTube channel, hidupin notification karena videonya coming soon. Plus gue juga akan ada rekomendasi aksesoris buat kalian yang pakai laptopnya si M1 Pro series-nya 14 dan 16 inci. Oke? Itu aja guys, thank you semua yang udah nonton. Like kalau kalian suka videonya, jangan lupa juga di komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan, nanti gue akan coba jawab di video review. Itu aja, nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Intel pensiun.